Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Papa Mama sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mulai malam ini kita membuka Trihari Suci, 3 hari kudus yang menghantar kita kepada Hari Raya Paskah. Malam ini kita mengenang kembali perjamuan akhir Yesus bersama para murid-Nya. Dalamnya kita menghadirkan kembali Ekaristi, pemberian diri Kristus yang menguatkan persiarahan dan menyelamatkan kita sekalian. Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan kita kaum beriman. Karena setelah menimba kekuatan dari sabda, tubuh dan darahnya, kita diutus untuk menjadi seperti Kristus di tengah dunia kehidupan harian. Menjadi pelayan yang memancarkan kasih di tempat tugas dan kerja kita masing-masing. Dalam kitab Keluaran tadi dikisahkan tentang Paskah pertama bangsa Israel. Dikatakan bahwa anak domba yang akan dijadikan korban perjamuan Paskah harus dikurung. Darahnya diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan juga pada ambang atas rumah. Anak domba persembahan Paskah dikurung, dipisahkan dari kawanannya, dikhususkan karena akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bahan persembahan untuk Tuhan hendaknya yang terbaik, yang dikhususkan, bukan asal-asalan, bukan asal ada saja. Kita pun biasa memberikan persembahan, baik dalam wujud natura, sayur, beras, telur, ayam, juga dalam bentuk kolekte, yuran, dan aksi. Pada saat ini kita merenungkan bentuk pemberian kita kepada Tuhan melalui gereja. Sudah pantaskah persembahan yang selama ini kita berikan? Apakah yang sudah dikhususkan atau hanya asal ada? Sudah dengan tulus ikhlas sebagai wujud takwa dan syukur, atau dengan comelan dan menggerutu dengan beban dan keterpaksaan? Bapak, Mama, sama saudara, umat Allah yang terkasih, sebagaimana domba Paskah, persembahan-persembahan kita menjadi sarana keselamatan bagi kita, bagi diri, keluarga, dan semua orang. Karena domba korban Paskah, rumah dan semua orang Israel memperoleh keselamatan, dijauhkan dari malapetaka kematian. Di saat ini, wabah COVID-19 sedang berjalan dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jika kita mau terhindar darinya, mari kita laksanakan semua ajakan dan himbauan. Mari kita lebih sungguh menjalani pola hidup bersih, dan mari kita lebih dekat dengan Tuhan dan mempersembahkan bahan persembahan yang layak kepadanya sebagai ungkapan terima kasih atas semua kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita. Kita lihat di pemberitaan di media sosial, dikatakan bahwa di Roma, hari-hari ini Paus Fransiskus telah menempatkan salib Kristus di Basilika Santo Petrus. Salib yang pada masa lalu dipakai untuk mengusir wabah penyakit yang mematikan di Eropa. Terakhir, pedang Santo Mikael, malaikat agung pun diarak keliling kota bersama sakramen Maha Kudus untuk menghalau pandemi yang sedang melanda.
Kita beriman, darah Kristus anak domba Paskah telah ditumpahkan untuk keselamatan kita. Maka mari, di Kamis Putih malam ini, ketika Kamis Putih 2020 ini tidak ada adorasi bergilir. Namun malam ini, mari kita sempatkan diri untuk mengambil waktu cukup 15 menit. Duduk tenang dalam keheningan batin. Kita hadirkan diri di Taman Getsemani, di dalam penjara, dan di dalam ruang pengadilan untuk menemani Yesus. Kita percaya bahwa dengan 15 menit yang kita pakai untuk menemani Yesus akan mendatangkan pemulihan atas diri, sesama, dan seluruh dunia. Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar cerita Yesus membasuh kaki para muridnya. Di tahun-tahun kemarin, ketika tiba Kamis Putih begini, kebiasaan di paroki kita, 12 rasul diwakili oleh masing-masing orang dengan profesi dan jabatannya. Ada kepala desa, ada guru, ada petani, ada siswa-siswi, ada tenaga kesehatan, pakaian dinas harian mereka. Tahun ini kita tidak ada yang mewakili, tetapi lewat perayaan bersama di gereja maupun di rumah masing-masing, kita diajak untuk membasuh kaki-kaki kehidupan kita masing-masing. Kita basuh agar menjadi bersihlah seluruh pikiran dan niat, hati dan budi, perkataan dan perbuatan hidup harian kita. Kita bersihkan niat untuk menjadi lebih bertakwa dan tahu berterima kasih serta bersyukur untuk berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pecah-pecahkan diri kita, bakat, potensi, kemampuan yang diberi cuma-cuma oleh Tuhan lewat peningkatan mutu hidup bersama di KUB dan di mana saja kita berada. Walau susah dan miskin, tetapi masih harus ada cinta dan kerelaan untuk berbagi kepada sesama. Walau menderita dan berduka, tetapi tetap mampu untuk memberikan semangat hidup dan dorongan positif kepada sesama yang membutuhkannya. Inilah wujud pelayanan kasih kita yang bersumber dari Ekaristi. Sama saudara umat Allah yang terkasih, sebelum menutup homili ini, saya kembali mengingatkan dan mengajak kita semua, dimanapun berada, sebelum melaksanakan perutusan sebagai pelayan dengan memecah-mecahkan diri dalam dunia, mari malam ini, di malam Kamis Suci, Kamis Kudus ini, kita luangkan waktu 15 menit saja untuk menemani Yesus. Kita serahkan seluruh dunia dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita pasrahkan seluruh jiwa raga kepadanya, agar Tuhan mendengar keluh kesah kita. Ia memalingkan wajahnya kepada kita dan menunjukkan belas kasih serta kuat kuasanya atas seluruh bumi. Semoga